Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara yang baru saja merdeka, rentan waktu 1945 sampai 1965, Indonesia harus menghadapi dua tantangan sekaligus, di mana yang pertama, gangguan terus-menerus dari Belanda yang ingin kembali menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Dan yang kedua, kesemrawutan situasi politik dalam negeri hingga terjadi pergolakan di berbagai daerah berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan uraikan tiga pergolakan tersebut. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan pemberontakan PKI Madiun 1948. Kemudian pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan yang terakhir gerakan 30 September 1965. Pemberontakan PKI Madiun 1948 bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis dengan tokoh terkenalnya yaitu Musso. Kemudian pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini ingin menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dan menjadikan agama Islam sebagai dasar negara. Dan yang terakhir gerakan 30 September 1965. Gerakan ini merupakan kudeta terstruktur yang ingin menggulingkan pemerintahan pada saat itu dengan merubah haluan negara menjadi komunis. Yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang akan kita bahas pemberontakan PRRI dan perjuangan rakyat semesta, serta persoalan negara federal dan BFO. Kronologi peristiwa dimulai dari pemberontakan PKI Madiun 1948, dilanjut DITII 1949, kemudian Andi Aziz, RMS, dan APRA pada tahun 1950, serta gerakan 30 September pada 1965. PKI Madiun 1948. Kita lihat ini merupakan tokoh sentral dari komunis di Indonesia, Musso. Musso merupakan tokoh yang memproklamirkan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia pada 18 September. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Amir Syarifuddin yang merupakan Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal, di mana pemerintahan pada saat itu tidak stabil dengan silih bergantinya kabinet akibat kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Jadi, pasca perundingan Renville, Amir menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis dengan membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Ini merupakan Front Demokrasi Rakyat bentukan Amir yang didukung oleh PKI Musso. Tahun 1948 menjadi sejarah kelam di mana pembantaian secara besar-besaran rakyat Indonesia oleh rakyat Indonesia sendiri. Kita bisa lihat peta, di mana pada saat itu FDR mulai melancarkan kerusuhan-kerusuhan di daerah Surakarta. Kemudian sebagai puncak dari kerusuhan itu terjadi pemberontakan PKI yang ingin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis di Madiun. Akhir dari peristiwa, pemerintah berhasil menguasai kembali daerah di bawah komando Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono. Dan akhirnya tokoh-tokoh PKI ditangkap dan diadili. Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini merupakan Kartosuwiryo, di mana beliaulah yang memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus. Perhatikan peta persebaran wilayah pemberontakan DITII, hampir meluas sampai ke seluruh Indonesia, dimulai dari Jawa Barat. Di Jawa Barat inilah menjadi cikal bakal meluasnya pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, kemudian meluas sampai ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah yang wilayahnya meliputi Brebes, Tegal, Pekalongan, dan Kebumen.
Kemudian lanjut ke Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dan selanjutnya ke Kalimantan Selatan, dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dan yang terakhir DITII di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Bereh. DITII di Jawa Barat. Apa yang melatar belakanginya? Penolakan hasil perundingan Renville, di mana hasil perundingan Renville semakin mempersempit wilayah Indonesia yang hanya mencakup daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Pada Januari 1949 terjadi bentrok pertama antara DITII dan TNI. Bagaimana reaksi pemerintah? Pemerintah pada saat itu mulai melakukan operasi militer, di mana operasi terpadu bernama Operasi Pagar Betis. Operasi Pagar Betis ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Kenapa DITI di Jawa Barat ini disebut sebagai pemberontakan? Karena pada saat itu Kartosoewirjo memaksakan satu ideologi tertentu terhadap keseluruhan wilayah Indonesia. Jadi, bukan tidak menerima konsep Islamnya, hanya saja penempatannya yang salah, karena Indonesia merupakan negara yang majemuk. Jadi tidak bisa hanya memaksakan satu ideologi agama saja, karena akan mengancam disintegrasi bangsa. Selanjutnya DITI di Jawa Tengah. Amir Fattah sangat setuju dengan konsep negara Islam yang ditawarkan Kartosoewirjo. Berbeda dengan DITI di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama, karena di Jawa Tengah timbul pemberontakan lain yang didukung laskar bersenjata Angkatan Umat Islam. Kemudian bagaimana reaksi pemerintah? Pada saat itu pemerintah melakukan operasi benteng negara untuk mencegah meluasnya disintegrasi bangsa di Jawa Tengah. Pemberontakan DITII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakar. Latar belakang yang mengawali pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan ini bermula dari adanya ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan dalam demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 1953, Kahar Muzakar memproklamirkan sebagai bagian dari negara Islam Indonesia, bagian dari Kartosoewirjo. Dibandingkan dengan beberapa gerakan DITII di daerah lain, pemberontakan di Kalimantan Selatan ini relatif kecil, di mana pemberontak tidak menguasai daerah-daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang sedikit. DITII Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Hal ini dilatar belakangi oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh menolak penetapan Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950, dan akhirnya Aceh menuntut adanya otonomi daerah. Pemberontakan ini berhasil diredam dengan cara negosiasi damai antara TNI, pemerintah, dan kelompok-kelompok DITII Aceh.